Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tentang konsep biaya dalam pembiayaan kesehatan. Dalam kelompok ini kami beranggotakan 5 orang. Saya sendiri Miftahul Jana, teman saya Juraida, Seltia Firrahmah, Siti Sarifah, dan Umi Kalsum, dengan dosen pengampu Fitrah Reynaldi SKM MKes. Kita akan membahas tentang konsep biaya dalam pembiayaan kesehatan. Nah, yang pertama dulu kita harus mengetahui apa sih yang dimaksud dengan biaya. Nah, berbicara tentang biaya, pikiran kita pasti berkenaan atau tidak asing lagi dengan uang atau dana. Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan tentang biaya. Biaya apa sih? Biaya adalah sejumlah sumber daya yang dikorbankan atau dikeluarkan untuk mencapai tujuan tertentu. Ini saya kutip dari Lanen, Anderson, dan Maher pada tahun 2011. Nah, secara umum dapat juga kita simpulkan bahwa biaya semua pengorbanan yang perlu dilakukan untuk suatu proses produksi yang dinyatakan menurut satuan uang, menurut harga pasar yang berlaku, baik yang sudah terjadi ataupun yang akan terjadi. Nah, jika kita kaitkan dengan kesehatan, bahwasanya biaya kesehatan adalah besarnya dana yang harus disediakan untuk menyelenggarakan berbagai upaya kesehatan. Selanjutnya ada yang dimaksud dengan pembiayaan kesehatan. Nah, pembiayaan kesehatan itu apa sih? Pembiayaan kesehatan ini merupakan salah satu bidang ilmu dari ekonomi kesehatan. Nah, dapat kita simpulkan bahwa pembiayaan kesehatan adalah besarnya dana yang harus disediakan untuk menyelenggarakan apa? Menyelenggarakan upaya kesehatan tadi atau memanfaatkan berbagai upaya kesehatan yang diperlukan oleh perorangan, keluarga, kelompok, dan masyarakat. Saya akan menjelaskan dari mana saja sumber biaya kesehatan. Secara umum, sumber biaya kesehatan dapat dibedakan sebagai berikut. Yang pertama, bersumber dari anggaran pemerintah. Biaya dan penyelenggaraan pelayanan kesehatan ditanggung oleh pemerintah. Pelayanan diberikan secara cuma-cuma oleh pemerintah sehingga sangat membantu kepada masyarakat yang membutuhkan. Yang kedua, bersumber dari anggaran masyarakat, yaitu bantuan fasilitas kesehatan berasal dari individu atau pengusaha. Sistem ini diterapkan agar masyarakat berperan aktif secara mandiri dalam penyelenggaraan. Yang ketiga, bantuan biaya dari dalam dan luar negeri. Yang dimaksud di sini adalah yaitu sumber pembiayaan kesehatan, khususnya penata laksanaan penyakit-penyakit tertentu cukup sering diperoleh biaya bantuan dari negara lain atau dari pihak lain. Yang keempat, gabungan anggaran pemerintah dan masyarakat, yaitu sistem ini banyak diadopsi oleh negara-negara di dunia. Tingginya biaya kesehatan yang dibutuhkan ditanggung oleh pemerintah dengan menyediakan layanan kesehatan bersubsidi. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Saya akan menjelaskan tentang macam biaya kesehatan. Biaya kesehatan banyak macamnya. Semua tergantung dari jenis dan kompleksitas pelayanan kesehatan yang diselenggarakan dan dimanfaatkan. Hanya saja disesuaikan dengan pembagian pelayanan kesehatan. Maka, biaya kesehatan tersebut secara umum dapat dibedakan menjadi dua. Ini contohnya. Biaya yang pertama, biaya pelayanan kesehatan kedokteran. Biaya ini dimaksud adalah biaya yang dibutuhkan untuk menyelenggarakan dan memanfaatkan pelayanan kedokteran. Biaya pelayanan kesehatan masyarakat. Biaya ini dimaksud adalah biaya yang dibutuhkan untuk menyelenggarakan dan memanfaatkan pelayanan kesehatan masyarakat, yakni dengan tujuan utamanya untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan serta untuk mencegah penyakit. Baiklah, saya akan membahas tentang syarat pokok dan fungsi pembiayaan kesehatan. Nah, di sini syarat pokoknya ada 3. Yang pertama ialah jumlah, yang kedua ialah penyebaran, dan yang ketiga ialah pemanfaatan. Yang pertama jumlah. Jumlah termasuk syarat pokok dari pembiayaan kesehatan, yang dimana dengan adanya jumlah dana, suatu kegiatan kesehatan akan terlaksana. Yang kedua ialah penyebaran. Nah, maksud di sini ialah penyebaran dana yang harus sesuai dengan kebutuhan yang dibutuhkan. Ketiga ialah pembelanjaan. Nah, maksud di pembelanjaan di sini ialah untuk memelihara kesehatan masyarakat, baik kalangan rendah maupun kalangan atas. Saya akan melanjutkan dari penjelasan Siti Sarifah.
pemerintah, yaitu di sini saya akan menjelaskan masalah-masalah pokok pembiayaan dan upaya penyelesaiannya. Adapun masalah-masalah tersebut yaitu yang pertama, kurangnya dana yang tersedia. Nah, banyak negara, terutama negara yang sedang berkembang, dana yang diadakan untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan tidaklah memadai. Hai guys, sekian presentasi dari kelompok kami. Jika kami ada salah, kami mohon maaf.